Dan ingat bahwa pelaku korupsi di tengah bencana ancaman hukuman pidana mati. Andai kata dihukum mati saja tidak jerak, apalagi tidak dihukum mati, tambah tidak jerak. Memang kalau koruptornya serius dengan jumlah besar, naik grade karena greedy gitu ya, saya setuju. Korupsi yang dilakukan di saat pandemik atau bencana itu hukumannya hukuman pidana mati, Mbak Desi. Yang berikutnya, kami juga bersama-sama dengan Komisi 3 tetap terus bekerja memastikan anggaran penanganan COVID-19 ini bisa tersampaikan tepat sasaran sesuai dengan program yang direncanakan. Apabila dalam rangka pengawasan kami menemukan, KPK menemukan ada penyimpangan terhadap anggaran, maka KPK akan melakukan tindakan tegas, melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan mengajukan pengadilan. Dan ingat bahwa pelaku korupsi di tengah bencana ancaman hukuman pidana mati. Ini yang menjadi gitu. Tapi tentu kita akan melakukan, karena sesungguhnya pemberantasan korupsi itu dilakukan cara pencegahan dan dengan cara penindakan. Dari kami itu dan kami komitmen, tadi kami sampaikan, kami hadir untuk rakyat. KPK tetap kuat, KPK tidak dilemahkan, dan KPK tidak bisa dilemahkan. Saya kira dalam undang-undang Tipikor kan memang sudah ada kemungkinan dihukum mati itu dengan syarat-syarat keadaan Indonesia yang kritis, situasi. Jadi ada aturan khusus. Jadi sangat dimungkinkan sesuai dengan undang-undang. Jadi karena undang-undangnya juga ada mengatur, maka ya pada saat persyaratan itu dipenuhi sangat mungkin untuk dikenakan hukuman mati. Dan hukuman mati itu kan memang dibolehkan, walaupun ada yang keberatan, tapi banyak negara membolehkan, agama juga membolehkan dalam kasus pidana tertentu yang memang sulit untuk diatasi dengan cara-cara lain. Kalau itu sudah tidak bisa kecuali harus dihukum mati, ya dihukum mati dengan syarat-syarat yang ketat tentunya itu. Dan kita, negara kita juga menganut itu ya, tapi ya memang untuk penjeraan ya, untuk penjeraan. Pak, dengan adanya hukuman mati, apakah nantinya akan membuat tingkat korupsi di Indonesia ini akan turun dan pelakunya akan menjadi jerah begitu? Ya, kita tentu berharap itu memberi penjeraan. Ya, andai kata dihukum mati saja tidak jerak, apalagi tidak dihukum mati, tambah tidak jerak. Logika berpikirnya kan begitu. Nah. Sejak dulu itu sudah dihukuman mati, karena itu merusak nadi aliran darah sebuah bangsa itu ya dirusak oleh koruptor itu. Sehingga saya memang kalau koruptornya serius dengan jumlah besar, naik grade karena greedy gitu ya, saya setuju. Ya kita, makanya sudah masuk di undang-undang, berarti pemerintah setuju, pemerintah serius, itu sudah ada di undang-undang. Ya, tetapi kan itu urusan hakim. Kadang-kadang hakimnya malah memutus bebas gitu. Kadang-kadang hukumannya ringan sekali, sudah ringan, nanti dipotong lagi gitu. Ya sudah, itu pengadilan di luar urusan pemerintah. Kan soal hukuman mati untuk koruptor, Pak, tapi kan memang di UU-nya belum ada, tadi Bapak jawab. Apakah nanti akan diatur, Pak, kira-kira itu yang ada? Itu yang pertama, kehendak masyarakat. Kalau masyarakat memang berkehendak seperti itu, ya dalam rancangan undang-undang pidana, tipikor itu dimasukkan. Tapi sekali lagi juga tergantung kepada yang ada di legislatif. Ini kan Ya bisa saja kalau memang itu kehendak dari masyarakat. Pimpinan KPK berharap mengeluarkan Perpu KPK. Sampai detik ini kita masih melihat
mempertimbangkan. Tetapi kan undang-undangnya sendiri belum berjalan. Kalau nanti sudah komplit, sudah ada dewas, sudah pimpinan KPK yang baru, nanti kita evaluasi lah. Saya kira kita ini perlu mengevaluasi ya, seluruh program yang hampir 20 tahun ini berjalan. Yang pertama, penindakan itu perlu. Tapi menurut saya kita harus pertama pembangunan sistem itu menjadi hal yang sangat penting dalam rangka memberikan pagar-pagar agar penyelewengan, korupsi itu tidak terjadi, pembangunan sistem. Yang kedua, menurut saya ini hal yang juga sangat penting, rekrutmen politik. Proses rekrutmen politik ini penting sekali. Jangan sampai proses rekrutmen politik membutuhkan biaya yang besar, sehingga nanti orang akan tengok-tengok untuk bagaimana pengembaliannya, itu berbahaya sekali. Yang ketiga, menurut saya fokus. Kita ini fokusnya di apa dulu, jangan semuanya dikerjain, nggak akan menyelesaikan masalah. Evaluasi-evaluasi seperti ini yang harus kita mulai koreksi, mulai evaluasi, sehingga betul-betul setiap tindakan itu ada hasilnya yang konkret, bisa diukur. Dan yang keempat, menurut saya OTT penindakan itu perlu. Tetapi setelah OTT, setelah penindakan, harus ada perbaikan sistem masuk ke sebuah instansi itu. Misalnya, sebuah provinsi kemudian ditangkap, ya kan? Setelah ditangkap, mestinya sistem perbaikan itu masuk ke sana. Sistemnya masuk. Oleh sebab itu, saya nanti akan segera bertemu dengan KPK untuk menyiapkan hal-hal yang tadi saya sampaikan. Ya, hukum positifnya mengatur, tepatnya pasal 2 ayat 2. Jadi perkara korupsi bisa dihukum mati dalam keadaan tertentu, misalnya bencana alam, krisis moneter, residik, ya, dalam keadaan bahaya, persyaratannya. Nah, selama ini kan belum pernah dilakukan, yang maksimal baru umur hidup. Walaupun hukuman mati tidak hanya di undang korupsi, undang-undang lain juga ada. Permasalahannya kan implementasi ya. Nah, sampai sekarang baru seumur hidup maksimal. Tapi hukuman mati dimungkinkan. Jadi Pak Jokowi menurut saya keliru kalau mengatakan bahwa hukuman mati itu berdasarkan kehendak masyarakat. Karena Undang-Undang Tipikor sendiri itu mengatur, ya, hukuman mati itu kan ada di Undang-Undang tentang hak asasi manusia, kemudian juga ada yang terkait dengan psikotropika, dan juga di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu sendiri.